Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat semua. Di proyek yang kelima ini kita naik level lagi, di mana kita akan membuat sebuah mesin learning yang mana kita integrasikan ke proyek Scratch. Jadi kita melatih mesin, kemudian hasil dari latihannya itu kita integrasikan ke proyek Scratch, yang mana nanti untuk simulasinya ini lebih real kayak gitu, atau lebih nyata manfaat dari AI yang kita latih itu ya. Tidak hanya sekedar melatih, tapi hasil latihannya kita manfaatkan untuk proyek Scratch kayak gitu. Nah, kita akan menggunakan aplikasi yang namanya Machine Learning for Kids kayak gitu. Untuk mengaksesnya Bapak Ibu bisa langsung dari website ini. Kita cari aja di Google Machine Learning for Kids. Nah, yang paling atas sendiri. Jadi websitenya adalah machinelearningforkids.co.uk kayak gitu. Nah, halaman awalnya adalah seperti ini. Untuk memulai membuat proyeknya, langsung klik aja Get Start. Nah, di sini kita bisa membuat akun atau mencobanya tanpa akun. Kalau Bapak Ibu ingin membuat akun, bisa langsung klik sign up dan memasukkan data dirinya. Tapi untuk kali ini saya akan coba yang tanpa akun. Jadi bedanya yang dengan akun dan tanpa akun adalah ketika kita memiliki akun, proyeknya akan disimpan, dan ketika kita login lagi bisa dibuka lagi gitu. Sementara kalau kita tanpa akun, disimpan di browser, ketika browsernya kita close dan kita buka lagi sudah hilang atau proyeknya tidak bisa dibuka lagi. Jadi kalau misalkan untuk coba-coba bisa menggunakan tanpa akun, tapi kalau ingin proyeknya disimpan silahkan login ataupun daftar dengan akun masing-masing itu. Nah, di sini saya tanpa akun. Untuk tanpa akun bisa klik yang try without registering. Kemudian klik yang try it now. Nah, sebelumnya kita sudah membuat sebuah proyek AI dengan mesin teachable machine, yaitu mesin learning dari Google. Nah, di sini kita juga akan membuat mesin learning sendiri kayak itu. Kita tambahkan add project gitu. Nah, untuk proyek ini adalah smart lamp. Kita membuat sebuah proyek lampu pintar kayak itu, dimana kita bisa memerintahkan lampunya dan otomatis lampu akan mati ketika kita perintah. Nah, karena kita ingin menggunakan teks saja, kita modelnya teks saja, sebenarnya kita bisa menggunakan suara. Jadi ketika kita bilang matikan lampu kayak itu, nanti lampunya akan mati. Tapi untuk simulasi kali ini kita coba yang menggunakan teks aja kayak itu. Kita beri nama lampu pintar untuk proyek name-nya. Nah, proyek tipenya kita yang recognition text. Sebenarnya ada banyak sekali jenisnya. Kita juga bisa menggunakan recognition songs kayak itu dengan melatih, misalkan datanya matikan lampu mati kayak itu. Tapi kita coba yang teks saja yang lebih mudah kayak itu untuk percobaan pertama ini. Kita pilih yang recognition text atau mengenali teks. Untuk bahasanya kita pilih yang another language saja karena pilihan Indonesia tidak ada. Kita pilih yang bahasa lainnya. Storage-nya kita pilih disimpan di cloud aja gitu. Kalau sudah langsung bisa klik create. Oke, kita sudah membuat sebuah proyek baru yang namanya lampu pintar. Kita masuk ke dalam proyeknya dengan cara klik tulisan lampu pintarnya. Nah, kita diberikan 3 buah pilihan. Yang pertama adalah train atau latih, kemudian learn and test, belajar dan dites, kemudian make atau mengintegrasikannya ke beberapa aplikasi, contohnya Scratch, Python, atau EduBlock. Nah, kita latih dulu AI lampu pintarnya ini. Kita klik train. Oke, kita tambahkan label. Jadi lampu pintar ini
kita beri tugas untuk menyalakan dan mematikan lampu itu. Jadi kita klik new label, yang pertama tugasnya adalah menyalakan lampu. Dan tugas yang kedua adalah mematikan lampu. Kita udah punya dua tugas, sekarang kita latih untuk menyalakan lampu. Kita tambahkan tag, misalkan lampu nyala. Tambahkan lagi perintah, misalkan nyala. Hidupkan lampu. Terang, lampu terang. Lampu hidup. Nyalakan lampu. Kita beri data training yang banyak, misalkan kita tambahkan sebanyak-banyaknya tidak apa-apa, tapi untuk teks untuk latihan ini kita coba dengan 6 data aja, meskipun kita tambahkan lagi juga bisa. Nah, untuk mematikan lampu kita tambahkan data trainingnya, contohnya yaitu lampu mati. Matikan lampu. Lampu gelap. Kemudian misalkan mati. Gelapkan lampu. Ya, misalkan kita dengan data 5 ini aja, sebenarnya tambah data lagi juga makin akurat kalau datanya makin banyak. Oke, kalau sudah kita tambahkan 2 buah kelas training, yaitu menyalakan lampu dan juga mematikan lampu, dan di dalam kelas training ini kita sudah memberikan data example-nya. Untuk menyalakan lampu kita memberikan 6 data example, dan mematikan lampu kita menggunakan 5 example. Yaitu kita kembali ke proyeknya, kemudian kita minta mesinnya untuk belajar, klik learn and test, kemudian train new machine learning model, kita klik aja. Jadi prosesnya sebenarnya hampir mirip dengan yang sebelumnya. Nah, machine learning sudah berhasil dibuat. Nah, kita sudah punya machine learningnya, dan kita coba mengintegrasikan machine learning yang kita buat ini ke dalam proyek. Nah, di sini contoh proyeknya adalah dengan Scratch. Bapak Ibu bisa langsung klik Make, kemudian pilih kita integrasikan dengan Scratch. Jadi pilih Scratch aja. Nanti otomatis akan membuka halaman baru, yaitu halaman Scratch. Pilih yang Open in Scratch 3 ini ya Bapak ya. Open in Scratch 3, nanti otomatis akan membuka halaman Scratch. Kita tunggu sampai proses membuka halaman Scratch-nya selesai. Jadi sebenarnya secara prinsip sama dengan yang sebelumnya, yaitu yang disable mesin. Kita buat 2 kelas, kemudian masukkan data example-nya, kemudian kita training mesinnya. Nah, di sini untuk langkah selanjutnya, hasil dari training mesin ini kita pakai di proyek Scratch untuk membuat sebuah proyek yang terintegrasi dengan Scratch kayak gitu. Jadi lebih bisa digunakan kayak itu machine learningnya. Nah, di sini ada satu buah blok lagi yang namanya lampu pintar. Nah, di dalam lampu pintar ini ada beberapa blok tambahan. Ada recognize text, itu artinya berarti memprediksi teks, yaitu menerjemahkan teks, dan beberapa data lainnya atau beberapa blok lainnya yang bisa digunakan untuk proyek Scratch ini. Nah, misalkan di sini kita coba ubah dulu backdropnya. Kita klik panggung atau backdrop di sini. Yang pojok
pojok kanan bawah ini, kita pilih yang latar. Nah, di sini ada satu latar, kita tambahkan latar baru dengan menambahkan gambar lampu. Unggah latar dan kita tambahkan gambar lampu. Saya sudah punya gambar lampunya. Oke, kita duplikat dulu gambar lampu ini, gandakan. Nah, yang di sini kita beri nama lampu menyala, dan yang di sini lampu mati. Oke, untuk yang latar satu yang putih polos kita hapus saja, kita pakai yang dua latar aja. Nah, untuk latar lampu menyala, kita pilih gambar yang lampu menyala, kita seleksi gambarnya dan hapus yang mati. Kita seleksi aja di sini dan kita hapus seleksinya. Sebenarnya bisa langsung nyari gambar lampu menyala dan lampu mati. Kebetulan saya cuma punya gambar ini, jadi saya seleksi aja yang tidak dipakai dan dihapus. Kemudian kita taruh aja lampunya di kanan atas. Nah, ini untuk backdrop lampu menyala. Nah, untuk lampu mati kita pilih yang lampu mati, yang lainnya kita hapus. Dan kita hapus, kemudian kita pilih yang lampu mati di pojok kanan sini. Kita tuker aja, karena posisi pertama harusnya lampu mati, jadi kita tuker yang posisi pertama lampu mati dan posisi kedua lampu menyala. Oke, kita kembali ke sprite 1 dan kita kembali ke kode. Kita bisa letakkan sprite-nya di pojok sini agar lebih menarik kayak gitu. Nah, di proyek ini kita ingin memanfaatkan AI lampu pintar ini untuk menyalakan dan mematikan lampu. Jadi kita akan diberikan pertanyaan, nanti jawaban kita akan mempengaruhi nyala atau matinya lampu. Untuk memberikan kontrol pertama, Bapak Ibu bisa klik yang kejadian atau event. Ketika bendera hijau diklik, maka kita akan diberikan pertanyaan, tapi sebelumnya kita pilih yang selamanya atau forever agar diulangi terus kayak itu. Dan kita pilih yang sensing itu atau sensor ini dan tanya. Pilih yang ini, kemudian pilih pertanyaan, misalkan apa yang ingin kamu lakukan. Oke, jika jawabannya kita tambahkan jika jawabannya mengacu kepada lampu mati, maka lampunya akan mati. Tapi jika jawabannya mengacu pada lampu, dan jika jawabannya mengacu pada lampu menyala, maka lampu akan menyala. Jadi kita menggunakan if. Kita pilih kontrol, kemudian jika jawaban, kita pakai jawaban yaitu ini dari sensor jawaban. Kita taruh luar dulu, kita recognize-nya dulu. Kita recognize ataupun kita olah jawabannya dengan mesin learning-nya. Jadi jawabannya kita masukkan ke dalam mesin learning-nya. Jadi mesin learning-nya tadi kita pakai yang recognize tag. Nah, kita pilih yang ini. Jadi kita olah jawabannya dengan recognize tag. Dan kita gunakan operator sama dengan, kita pilih yang ini. Jika jawabannya di recognize tag sama dengan, kita pilih lampu pintar menyalakan lampu atau kelas yang menyalakan lampu. Oke, saya jelaskan di sini untuk logikanya. Jadi logikanya adalah jika jawaban yang kita berikan kemudian diolah oleh mesin learning-nya dan hasilnya sama dengan atau mengacu kepada hal-hal yang berkaitan dengan menyalakan lampu, yaitu maka kita ubah tampilannya dengan mengubah latarnya ke lampu menyala. Kita bisa duplikat aja, gandakan. Jika jawabannya mengacu kepada, kita hapus yang ini, lampu mati, mematikan lampu, maka latarnya akan berubah ke latar lampu mati. Oke, jadi di sini logikanya sudah
Saya jelaskan ya Bapak ya. Jadi logika yang pertama, jawaban yang kita berikan akan diolah oleh mesin learning yaitu recognize text. Dan ketika jawaban yang diolah ini mengacu kepada atau sama dengan hal-hal yang berkaitan dengan menyalakan lampu, di mana menyalakan lampu itu berarti seperti nyalain lampu, lampu nyala, menyala kayak itu. Nanti otomatis latarnya akan berubah ke lampu menyala. Nah, latar lampu menyala ini tadi adalah ketika gambar lampunya menyala kayak itu. Dan jika jawaban ketika diolah dengan machine learning mengacu kepada mematikan lampu, maka latarnya akan ke lampu mati. Oke, kita coba untuk proyeknya, kita klik bendera hijau, kita perbesar aja. Apa yang ingin kamu lakukan? Misalkan karena ini lampunya mati, kita coba dengan nyalakan lampu. Kita klik enter, kita tunggu. Nah, otomatis lampu akan menyala karena hasil yang kita jawaban yang kita berikan itu mengacu pada lampu yang menyala. Nah, jawabannya sebenarnya tidak harus sama persis dengan yang ada di library ataupun yang ada di label tadi, yaitu misalkan untuk matiin lampu tadi seperti ada kata yang matiin lampu dong, yaitu. Nah, teks ini akan diolah oleh AI dan apabila mengacu kepada hal-hal yang kaitannya dengan mematikan lampu, lampunya akan mati. Nah, setelah diolah ternyata berkaitan dengan mematikan lampu. Tapi kalau kita memberikan kata-kata yang tidak ada kaitannya dengan mematikan lampu dan menyalakan lampu, misalkan saya ingin tidur. Nah, akan memberikan berubah menjadi lampu menyala. Jadi AI memproses saya ingin tidur itu sebagai hal-hal yang kaitannya dengan menyalakan lampu. Jadi AI bisa memprediksi berdasarkan apa yang kita inginkan meskipun tidak ada di library yang kita tambahkan tadi, seperti itu. Nah, itu mungkin contoh menggunakan AI ke dalam proyek Scratch. Jadi secara bertahap, yang pertama adalah menggunakan AI dengan permainan. Kayak itu. Yang kedua, kita mencoba menggunakan proyek AI dengan mengolah sendiri modelnya. Yaitu yang ketiga, hasil dari AI diintegrasikan ke proyek Scratch ini. Nah, ini salah satu contohnya. Tentunya banyak sekali contoh-contoh yang lainnya ataupun proyek-proyek lain yang mungkin Bapak Ibu bisa terapkan di kelas. Mungkin itu saja yang saya sampaikan untuk integrasi dari machine learning ini ke dalam proyek Scratch.